Kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH, MM, selaku Wamenko, ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya, kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah, ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas, siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana, bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar, ya. Hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules, dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari pemerintah Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara, kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kasus Vina Cirebon masih menunggu kabar, masih menunggu keputusan dari sidang PK, dan juga menunggu dari keputusan Polri, Polisi Republik Indonesia yang telah menurunkan tim khusus untuk mengusut tuntas kasus Vina Cirebon.
Dengan pergantian pemerintahan baru, yaitu Presiden Prabowo dan juga wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka, harapan itu muncul. Harapan baru muncul dari semua terpidana dan juga pengacara yang mendampingi para terpidana untuk mengajukan PK untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Di antara harapan itu adalah otomatis ya, semua terpidana itu bisa bebas lantaran sudah banyak bukti yang dimunculkan oleh pengacara dari semua terpidana, yaitu yang diwakili oleh tim Peradi dan juga yang lainnya. Mereka telah mengumpulkan banyak bukti, banyak novum baru, yang mana di situ terjadi adanya rekayasa, terjadi adanya penyiksaan dan juga sebagainya. Maka dengan semua itulah, dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti baru yang telah dimunculkan oleh tim pengacara, harapan dari tim pengacara untuk pemerintahan baru yang ini segera untuk mengusut tuntas, untuk segera membebaskan semua 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Dan juga harapan Bung Sutek Bangso sebagai orang, sebagai pengacara yang mendampingi atau menjadi kuasa hukum dari semua terpidana untuk selalu menegakkan hukum seadil-adilnya, yaitu mulai dari 4 pilar, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga pengacara bersama-sama. Kalau 4 pilar ini bisa menegakkan hukum untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, maka Indonesia ini akan jaya, akan maju, karena dalam proses hukumnya ini benar-benar mencari keadilan dan juga mencari kebenaran. Dan juga pesan dari Bang Sutek Bangso, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masuk juga Bang Sutek. Benar itu Bang Sutek. Maka harus selalu ditegakkan Bang Sutek ya. Bang Sutek Bangso, semuanya lah 4 pilar yang disebutkan oleh Bang Sutek Bangso, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga pengacara. 4 pilar ini harus dalam bekerja dalam aturannya, mencari kebenaran, mencari keadilan, bukan mencari pembenaran. Jangan sampai yang tidak berbuat, yang tidak salah dihukum, dan juga sebaliknya. Jangan sampai yang salah dihukum salah, yang benar jangan sampai divonis salah. Semoga aja kasus Vina Cirebon segera terungkap, semua terpidana bisa bebas dari jeruji penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.